Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada kali ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal dengan judul jurnal nasional yaitu Etnomatematika pada Permainan Dengklak sebagai Media Pembelajaran Matematika, dan jurnal internasional yang berjudul The Ethnomathematics of the Kabihuk Tribe of Jos, Panganiban, Camarines, North Philippines. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Diana Putri, NPM 182151033. Perkenalkan, saya Pipi Apianti, NPM 182151032. Perkenalkan, nama saya Tia Dewanti Pratiwi, NPM 182151095. Nama saya Fitriani Muldiana, NPM 182151021. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan menyampaikan mengenai ringkasan Jurnal Nasional Etnomatematika pada Permainan Dengklak sebagai Media Pembelajaran Matematika. Kepada Saudari Pipi, dipersilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ringkasan jurnal nasional yang telah kami review. Adapun identitas jurnalnya, judulnya yaitu Etnomatematika pada Permainan Dengklak sebagai Media Pembelajaran Matematika, dengan penulis yang pertama ada Asri Fauzi, kemudian yang kedua Ulfa Luluil Maknun. Lembaga penulis Universitas Mataram, penerbit Universitas Muhammadiyah Metro. Email penulis yang pertama asrifauzi@unram.ac.id. Yang kedua ada ulfa_1@unram.ac.id, tahun terbit 2019. Yang selanjutnya pendahuluan ringkasan jurnal nasional. Permainan tradisional adalah aktivitas yang dilakukan tanpa paksaan, mendatangkan rasa kegembiraan dan suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi masing-masing daerah yang ada di lingkungan. Dimainkan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, dan dilakukan sesuai aturan yang sudah disepakati sebelum permainan dimulai. Permainan tradisional memiliki nilai budaya yang seharusnya dapat dilestarikan dan diketahui oleh anak-anak. Selain memiliki nilai budaya, beberapa permainan tradisional juga mengandung unsur pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika. Nah, sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika saat mengajar adalah etnomatematika. Menurut Irawan dan Kencanawati pada tahun 2017, etnomatematika merupakan unsur budaya yang terdapat pada pembelajaran matematika. Etnomatematika sangat sesuai dengan teori konstruktivisme yang membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan matematika dengan menghubungkan antara mata pelajaran sekolah dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beragam budaya, suku, dan bahasa daerah.
Indonesia juga memiliki beragam permainan tradisional yang di dalamnya memuat unsur-unsur matematika. Salah satunya yaitu permainan tradisional engklek. Sebutan engklek di setiap daerah itu berbeda-beda. Masyarakat suku Sasak biasa menyebutnya dengan permainan dengklak. Dengklak adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melompati petak-petak pada bidang datar dengan satu kaki. Petak-petak yang ada pada permainan dengklak dapat berbentuk berbagai jenis geometri bidang seperti persegi, segitiga, dan setengah lingkaran. Ini membuktikan bahwa permainan tradisional dengklak memiliki unsur matematika. Nah, pada abad 21 saat ini, atau yang dikenal dengan era globalisasi, kegiatan manusia tidak bisa terlepas dari pemanfaatan teknologi. Smartphone adalah salah satu pemanfaatan teknologi yang sering digunakan. Tidak hanya oleh kalangan dewasa, tetapi juga oleh kalangan anak-anak. Anak-anak biasanya menggunakan smartphone untuk mengakses internet dan bermain game. Banyak anak-anak menghabiskan waktu luang untuk bermain game smartphone di dalam rumah sehingga kesempatan untuk bersosialisasi bersama teman di luar rumah menjadi semakin rendah. Permainan modern yang ada di smartphone menjadi lebih menarik dibandingkan permainan tradisional. Akibatnya, permainan tradisional sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Pembelajaran matematika di sekolah saat ini masih banyak dilakukan di dalam kelas. Terkadang siswa butuh untuk menumbuhkan kreativitasnya dengan cara belajar matematika di luar kelas. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk belajar matematika di luar kelas yaitu melalui permainan tradisional dengklak. Belajar melalui permainan tradisional juga dapat mengenalkan siswa tentang budaya mereka. Yang selanjutnya yaitu kajian teori pada jurnal nasional. Yang pertama, etnomatematika dalam budaya permainan dengklak di masyarakat Sasak. Kemudian yang kedua, unsur-unsur matematika yang terdapat pada budaya permainan dengklak. Dan yang ketiga, permainan dengklak sebagai salah satu media pembelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan ringkasan jurnal nasional. Nah, pada jurnal nasional ini membahas mengenai unsur-unsur matematika yang ada pada permainan dengklak di masyarakat Sasak. Nah, permainan dengklak ini merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Sasak yang sangat digemari oleh anak-anak, terutama pada anak usia 7 tahun sampai 15 tahun. Permainan dengklak ini memiliki sistem permainan yang sederhana, di mana yang menjadi pemain dalam permainan dengklak berjumlah 2 sampai 5 orang. Masyarakat Sasak menggemari permainan ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi terdapat nilai edukasi yang terkandung di dalam permainan dengklak tersebut. Dalam permainan ini menggambarkan perjuangan seseorang dalam memperebutkan daerah kekuasaannya dengan aturan-aturan bermain yang sudah disepakati bersama. Unsur-unsur matematika dari hasil eksplorasi pada permainan dengklak tersebut ditemukan unsur geometri bidang, hubungan antar sudut, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, logika matematika, dan konsep probabilitas atau peluang. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan ringkasan jurnal nasional. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ini menunjukkan
bahwa permainan dengklak, permainan tradisional dengklak tidak hanya sebagai hiburan. Selain itu, permainan dengklak dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran matematika, karena di dalam permainan ini banyak mengandung unsur matematika. Unsur matematika yang terkandung di dalam permainan tradisional dengklak berupa konsep geometri bidang yang terdapat pada arena permainan dengklak dan katuk yang digunakan oleh pemain, konsep kesebangunan, kekongruenan, jaring-jaring kubus, dan konsep refleksi atau pencerminan pada arena permainan, konsep logika matematika yang terdapat pada aturan permainan, dan konsep probabilitas yang terdapat pada pemain dengklak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Pipi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ada pembahasan jurnal nasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembahasan jurnal. Yang pertama, apakah topik jurnal tersebut relevan dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis? Adapun relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis adalah terdapat relevansi antara topik jurnal terhadap bidang keahlian penulis, di mana pada identitas jurnal tertera Asri Fauzi dan Lu'lu'il Makenun yang merupakan akademis dari Universitas Mataram. Yang kedua, apa pokok argumen penulis yang dimuat pada jurnal tersebut? Unsur-unsur matematika yang terkandung dalam permainan dengklak dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, bagaimana cakupan kajian teori dalam jurnal tersebut? Adapun literatur yang digunakan dalam penulisan adalah literatur di atas tahun 2010 yang berasal dari jurnal-jurnal yang telah dipublish sebelumnya. Hal ini merupakan langkah pembaharuan penelitian yang terdahulu, sehingga peneliti terbaru memberikan informasi yang lebih baru dan yang sangat akan bermanfaat bagi pembaca dengan pembaharuan-pembaharuan kemudian. Yang keempat, bagaimana metodologi yang digunakan dalam penelitian pada jurnal tersebut dan bagaimana relevansinya. Metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya metodologi dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini mempunyai ciri-ciri setting yang aktual. Peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, analisis data bersifat induktif, dan pemaknaan setiap kejadian dengan perhatian yang esensial. Menurut Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti unsur-unsur matematika yang terdapat dalam kebudayaan permainan dengklak di masyarakat Sasak, membuat laporan terkunci dari narasumber. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakter objek yang diteliti secara tepat.
Dalam menemukan data yang benar, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Yang kelima, bagaimana kerangka berpikir penulis pada jurnal tersebut. Penelitian ini mengkaji hubungan antara budaya permainan dengklak terhadap unsur matematika. Yang keenam, bagaimana kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian selanjutnya. Gambaran peneliti tentang unsur-unsur matematika yang terdapat pada permainan dengklak dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika. Yang ketujuh, bagaimana pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Secara keseluruhan, menurut kami, jurnal ini cukup baik dalam hal metode penelitian, teknik, maupun analisis sudah sesuai dengan aturan penelitian kualitatif. Adapun untuk isi jurnal dirasakan cukup baik, di mana di dalam jurnal tersebut dijelaskan secara detail mengenai unsur matematika yang terdapat dalam budaya permainan dengklak masyarakat Sasak. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis data pada pembahasan serta hasil penelitian bahwa permainan dengklak dapat dijadikan media pembelajaran karena di dalamnya terdapat unsur-unsur matematika. Kemudian, isi dari pembahasan jurnal yang dibuat oleh penulis cukup jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Namun, dalam tata letak gambar agak sedikit membingungkan pembaca, dikarenakan tata letak gambar tersebut mempengaruhi terhadap tata letak penulisan, sehingga dalam proses membaca, pembaca mengalami kebingungan. Selanjutnya yaitu ada ringkasan jurnal internasional The Ethnomathematics of the Kabihuk Tribes in Jos, Panganiban, Camarines, North Philippines yang akan disampaikan oleh Saudari Tia Dewanti Pratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya mengenai ringkasan jurnal internasional yang telah kami review. Adapun identitas jurnalnya, judul dari jurnal tersebut ialah The Ethnomathematics of the Kabihuk Tribe in Jos Panganiban, Camarines, North Philippines. Penulisnya yaitu Jennifer S. Rubio. Lembaga penulisnya Camarines North State College, Philippines. Penerbitnya Pertanika Journal, Malaysian Journal of Mathematical Science. Jurnal homepage-nya yaitu anspem.upm.edu.myjournal. Email penulisnya jenniferrubio97@yahoo.com. Tahunnya 2016. Ringkasan jurnal bagian pendahuluan. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan etnomatematika pada budaya dan praktik lokal masyarakat adat Jos Panganiban, Camarines North, khususnya suku Kabihuk. Adapun kajian teorinya adalah penjelasan etnomatematika, ruang lingkup yang dibahas di etnomatematika, suku Kabihuk, kaitan etnomatematika dengan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi penelitian kualitatif, meliputi pemeriksaan, tematik, dan pemahaman. Data yang dikumpulkan melalui wawancara. Selanjutnya dihasilkan beberapa catatan wawancara, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori pada data yang dipersepsikan. Peneliti memanfaatkan observasi partisipan Spradley serta pertanyaan wawancara etnografi. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan fakta, catatan lapangan, dan sumber online, serta buku teks yang tersedia.
Untuk memberikan reliabilitas dan validitasnya, maka dilakukanlah triangulasi, tanggapan responden, dan rangkaian konsultasi dengan tim dan rekan untuk sampai pada temuan dan kesimpulan yang benar tentang data. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Beberapa ciri sosial budaya suku Kabihug. Sebagian besar mata pencaharian suku ini adalah petani, sedangkan perempuan di suku ini biasanya menganyam keranjang. Suku ini memiliki kebiasaan lokal, diantaranya mencoba mengetahui perkiraan waktu persalinan. Mereka juga gemar mengunyah nganga, serta agama utama di suku tersebut adalah Kristen. Etnomatematika suku Kabihug dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam berhitung, bahwa suku ini dapat melakukan penghitungan sederhana. Selain itu, konsep pembagian digunakan dalam pembagian beras. Kemudian, menghitung uang, menandai dan menghitung pada saat pemilihan. Yang selanjutnya yaitu pengkodean, yang melibatkan tanda, simbol, dan gerak tubuh manusia, seperti penggunaan tuos yang menandakan suku tersebut sedang tidak ada di rumah. Yang selanjutnya yaitu mengukur, yaitu bahwa mereka menggunakan matahari untuk pengukuran waktu. Kemudian menentukan volume air dengan jari tangan, menentukan jarak tanaman dengan bagian tubuh mereka. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi, yang dapat diamati melalui aktivitas suku Kabihug dalam bercocok tanam. Biasanya mereka mengklasifikasikan menurut ukurannya. Yang selanjutnya yaitu memesan. Adalah suatu kegiatan yang disusun secara sistematis mengikuti beberapa kaidah yang dapat diamati dalam praktek penanaman. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan. Suku ini biasanya memprediksi cuaca melalui pembentukan awan dan suara burung hantu, menyimpulkan apakah suatu tempat kondusif untuk membangun rumah atau tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu pola pemodelan. Di antaranya yaitu terdapat dalam pola permainan seperti pekonkrus dan dalam pola pertanian seperti penataan palai secara paralel dan aktivitas menganyam. Yang selanjutnya yaitu mengenalkan etnomatematika suku Kabihug dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sebagian besar anak sekolah menggunakan penghitungan, penandaan, atau simbol etnomatematik dalam melakukan 4 operasi dasar, seperti menghitung jari untuk mendapatkan jumlah atau perbedaan dari 2 atau lebih angka. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik sosial budaya suku Kabihug ditinjau dari kondisi kehidupan pada dasarnya berkaitan dengan bercocok tanam, karena mayoritas para tetua tidak mampu mengenyam pendidikan. Dalam aktivitas kehidupan mereka sangat erat hubungannya dengan etnomatematika, diantaranya berhitung, penandaan, pengukuran, klasifikasi, memesan, menyimpulkan, dan pola pemodelan. Konsep tersebut menjadi dasar dalam pembelajaran matematika di sekolah. Terima kasih kepada Saudari Tia Dewanti Pratiwi yang telah menyampaikan materinya. Dan yang terakhir yaitu ada pembahasan jurnal internasional yang akan disampaikan oleh Saudari Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, pembahasan jurnal internasional. Apakah topik jurnal tersebut relevan dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis? Adapun relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis ternyata terdapat relevansinya, di mana pada identitas jurnal tertera Jennifer S. Rubio merupakan akademis dari Camarines North State College, Philippines. Selanjutnya, apa pokok argumen penulis yang dimuat pada jurnal tersebut? Adapun pokok-pokok argumentasi penulis adalah yang pertama penjelasan etnomatematika, yang kedua
ruang lingkup yang dibahas di etnomatematika pada aktivitas suku Kabihuk di Filipina. Yang ketiga, kaitan etnomatematika dengan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, bagaimana cakupan kajian teori dalam jurnal tersebut? Ternyata pada jurnal tersebut ada beberapa literatur, yaitu ada 9 literatur, diantaranya 4 literatur di bawah tahun 2000 dan 5 literatur di atas tahun 2000. Dalam jurnal tersebut, dikarenakan jumlah literatur yang hampir seimbang, hanya selisih 1 lembar antara literatur lama dan literatur baru, maka penelitian yang dilakukan sedikit berkembang, mengingat masih mengambil dari literatur terdahulu atau di bawah tahun 2000. Selanjutnya, untuk pembahasan yaitu bagaimana metodologi yang digunakan dalam penelitian pada jurnal tersebut dan bagaimana relevansinya. Untuk metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi penelitian kualitatif atau bisa disebut dengan ontologi realistik, meliputi pemeriksaan, tematik, dan pemahaman. Menurut Husserl, ada beberapa definisi fenomenologi. Yang pertama, pengalaman subjektif atau fenomenologikal. Yang kedua yaitu suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengalaman subjektif dengan melakukan wawancara sehingga peneliti mempelajari perspektif partisipan yang kemudian dibuat generalisasinya tentang bagaimana rasanya mengalami fenomena dari perspektif mereka yang telah menjalani pengalaman tersebut. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara formal dan informal, lalu observasi, kemudian diskusi kelompok dalam konteks natural untuk mengalami situasi dalam konteks makna, sehingga diperoleh beberapa catatan wawancara, transkrip, dan rekaman dari tangkapan informal. Selanjutnya, analisis awal digunakan untuk memahami makna fenomena yang diamati. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang berulang pada data yang dipersepsikan. Tema atau kunci dari penelitian ini meliputi etnomatematika, masyarakat adat, kemudian penyandian, pengklasifikasian, perhitungan sederhana, menyimpulkan, memesan, pengukuran, dan pola pemodelan. Istilah-istilah ini didefinisikan secara operasional untuk memastikan bahwa ada pemahaman yang sama tentang kata-kata yang digunakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Untuk pembahasan jurnal selanjutnya yaitu bagaimana kerangka berpikir penulis pada jurnal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada fenomena di suku Kabihuk, khususnya dalam praktik etnomatematika di suku tersebut. Penelitian dimulai dengan peneliti yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan 10 orang tua dan 10 orang anak sekolah dari suku tersebut sehingga didapat data awal untuk menggambarkan pengalaman hidup dari informan. Dalam memaparkan pembahasannya, peneliti mengawali pembahasan yaitu mengenai keadaan sosial budaya suku Kabihuk yang nampak secara umum sebelum pada akhirnya mengungkap mengenai etnomatematika dalam kesehariannya. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi penyandian, pengklasifikasian, perhitungan sederhana, lalu menyimpulkan, ada istilah pemesanan atau memesan, kemudian pengukuran, bahkan ada pola pemodelan.
penulis juga mengaitkan dengan pembelajaran matematika di sekolah. Lalu, pembahasan selanjutnya, bagaimana kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian selanjutnya. Gambaran penelitian terhadap kegiatan aktivitas suku Kabihuk di Filipina yang berkaitan dengan etnomatematika, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual di sekolah. Lalu, bagaimana pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal tersebut. Yang pertama yang dibahas adalah pemilihan judul. Pemilihan judul dalam jurnal tersebut baik karena sudah terdapat subjek yang akan ditelitinya, yaitu suku Kabihuk di Filipina, sehingga pembaca sudah bisa menebak apa yang akan mereka baca dari sisi kebudayaan suku Kabihuk dengan pandangan etnomatematika. Yang kedua adalah abstrak yang ditulis peneliti sudah jelas, sehingga dengan membaca abstrak saja, pembaca sudah dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian pengembangan atau penelitian selanjutnya dengan mengacu pada acuan penelitian. Kemudian, penjelasan yang diberikan pada jurnal ini cukup jelas karena konsep yang diteliti. Hasil penelitian tersebut berupa konsep berhitung, penyimbolan, mengukur, mengklasifikasikan, pemesanan, menyimpulkan, kemudian pola pemodelan matematika, sedemikian sehingga konsep-konsep tersebut adalah konsep dasar matematika. Konsep dasar itu juga akan sangat bermanfaat apabila diterapkan pada pembelajaran matematika di sekolah, sehingga pembelajaran tersebut dapat dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Untuk kesimpulan dan saran dari jurnal internasional, yaitu yang pertama adalah simpulan. Berdasarkan penelitian data pada pembahasan etnomatematika pada kehidupan suku Kabihuk, peneliti menemukan konsep berhitung, penyimbolan, mengukur, mengklasifikasikan, pemesanan, menyimpulkan, bahkan menemukan pola pemodelan matematika. Sedemikian sehingga konsep-konsep tersebut adalah konsep dasar matematika, seperti pada konsep berhitung. Cara berhitung di suku Kabihuk tersebut menggunakan lambang turus atau membilang dengan cara menampilkan simbol yang berlaku di sana. Konsep tersebut didapat dari pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Sedemikian sehingga subjek penelitian melakukan secara sadar untuk berinteraksi, interaksi yang dibutuhkan untuk melakukan unit analisis data dalam menafsirkan data secara umum. Berbeda dengan etnografi yang mengkaji secara spesifik atau secara mendalam dari data yang telah ditemukan. Konsep dasar yang ditemukan pada etnomatematika kehidupan suku Kabihuk itu juga akan bermanfaat apabila diterapkan pada pembelajaran di sekolah. Adapun saran yang diberikan oleh review untuk penulis, dari segi bahasa, ada beberapa istilah yang tidak dimengerti karena memakai bahasa lokal. Ada baiknya istilah yang menggunakan bahasa lokal suku tersebut menggunakan bahasa internasional atau sedikit penjelasan dari penulis jurnal tersebut. Terima kasih kepada Saudari Fitriani yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangannya, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.